Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqad iktafa, wa ba'du. Hadirin hadirat para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan materi tentang fikih muamalah maliyah yang sudah kita bahas tentang pengertiannya, kemudian tentang hukum asal dalam bab muamalah. Selama tidak ada larangan maka hukumnya boleh. Kalau dalam bab ibadah yang perlu dipertanyakan adalah perintahnya ya. Selama tidak ada sebuah perintah maka kita perlu untuk mencari yang ada perintahnya supaya aman ibadah yang kita lakukan. Ya, dalam bab muamalah, interaksi sosial yang kaitannya hablum minan nas, maka hukum asalnya diperbolehkan selama tidak ada larangannya. Kemudian ini hukum bisnis syariah memenuhi ciri sebagai berikut, yaitu kaitannya dengan hukum asal muamalah boleh, tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia, dan hukum muamalah terdiri dari hukum yang tetap dan berubah, objeknya haruslah halal dan thayyib, terhindar dari gharar ataupun ketidakpastian. Nah, jemaah sekalian, kita sampai di sini insyaallah ya. Bahwasanya fikih muamalah ini menjawab tantangan global. Islam ini agama yang sempurna, syamilun, agama yang kamilun, yang integral, yang mutakamil, yang saling menyempurnakan antara satu sisi dengan yang lainnya. Dan Islam ini salihun likulli zaman wa makan, senantiasa sesuai, aktual untuk segala waktu dan tempat. Maka disinilah pentingnya kita mengkaji Islam dan alat yang bisa kita gunakan untuk memahami tentang ajaran Islam yang demikian sempurna. Di antaranya adalah usul fikih yang menghasilkan fikih ini. Jadi fikih muamalah ini menjawab tantangan global. Perkembangan sains dan teknologi modern telah menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, termasuk terhadap kegiatan ekonomi bisnis. Demikian pula perkembangan lembaga-lembaga perbankan dan keuangan mengalami kemajuan yang sangat pesat, seperti perbankan, kemudian leasing atau multi finance, pegadaian, MLM dan lain sebagainya. Jadi inilah sisi muruna, elektabilitas, fleksibilitas ya. Elektabilitas itu pilkada. Fleksibilitas ya, muruna, elastis yang ada dalam Islam dalam bab muamalah tadi, bukan dalam bab ibadah ya. Jadi selama hal-hal yang kaitannya dengan persoalan kehidupan, keuangan, masalah ekonomi, sosial, budaya, masalah perpolitikan, masalah pemerintahan dan lain-lain, maka ada batasan-batasan yang harus kita hindari ya, bukan melanggar hal-hal yang terlarang saja, maka itu diperbolehkan ya, selama tidak ada larangannya. Oleh karena perubahan sosial dalam bidang muamalah terus berkembang cepat akibat dari akselerasi globalisasi, maka pengajaran fikih muamalah tidak cukup secara a priori bersandar merujuk pada kitab-kitab klasik semata. Ada rumusan-rumusan fikih muamalah tersebut harus diformulasi kembali agar bisa menjawab segala problem dan kebutuhan ekonomi keuangan modern ya. Yang mungkin pernah kita singgung tentang masalah zakat profesi ya. Kalau pada zaman risalah, pada zaman sahabat dulu atau pada zaman Rasulullah masih diutus, tidak ada tekstual seperti yang terjadi sekarang ini dalam bentuk upah
atau gaji rutin, atau apakah pekanan ataukah bulanan. Sehingga pada saat dulu belum diberlakukan zakat profesi. Nah, sekarang ini tuntutan zaman bahwa ada orang-orang yang cukup banyak berprofesi bukan dari sisi perdagangan, bukan dalam bentuk peternakan, bukan bertani, dan bukan yang kaitannya seperti yang disebutkan ya dalam batasan-batasan zakat ya yang sudah baku, tetapi mereka mendapatkan pendapatan yang tidak sedikit, ada yang sampai pendapatannya nisab bulanan, ada yang sampai tahunan ya. Maka kalau tidak diberikan kewajiban zakat profesi, maka ada unsur yang tidak adil di sana ya. Di satu sisi petani yang pas-pasan harus menunaikan zakatnya kalau sampai pada nisabnya, sementara keuntungannya tidak terlalu besar ya. Kemarin saya lihat tayangan di Jawa Tengah ya, Banjarnegara itu panen wortel. Nah, para petani panen wortel yang harusnya ini menjadi kesempatan yang mereka tunggu-tunggu, tetapi rupanya harga wortel ini jatuh sangat bawah, 1 kilo hanya 300 rupiah. Jadi petaninya frustasi, dirusak, wis dipanen, dibuat makan ternak dan lain-lain. Mereka yang harusnya bergembira menjadi sedih. Itu contoh kehidupan mereka ya seperti itu ya. Nah, satu sisi tadi ada orang yang rutin menerima pendapatan, tidak diberikan keharusan atau kewajiban zakat profesi. Ini sesuatu yang tidak adil ya dari sisi pandangan ya. Al-adalah itu adalah prinsip keseimbangan hidup, yang itu adalah prinsip Islam itu sendiri. Jadi disinilah rumusan-rumusan fikih muamalah harus diformulasi kembali agar bisa menjawab segala problem dan kebutuhan ekonomi keuangan modern. Jadi tidak baku atau tidak saklek. Nah, untuk menjawab tantangan modernitas yang sangat kompleks dewasa ini harus dengan memperhatikan beberapa poin penting. Yang pertama yaitu penguatan ilmu syariah bagi para praktisi dan pengawas, seperti ilmu tentang usul fikih yang menjadi pondasi ya, pemahaman tekstual yang harus dikuasai oleh para ulama untuk bisa merumuskan hukum-hukum sehingga menghasilkan produk fikih. Ada qawaid fikhiyah, kaidah-kaidah dari sisi fikihnya yang itu menjadi rumus atau teori yang bisa diberlakukan untuk kasus yang lebih luas, bukan hanya satu kasus tapi kasusnya sangat luas. Kemudian ada maqasidus syariah, tujuan-tujuan disyariatkannya hukum-hukum kita. Ini para ulama yang memberikan fatwa ataupun yang berkecimpung dalam dunia syariah harus mengetahui kira-kira tujuan disyariatkannya ayat-ayat tertentu atau hadis-hadis itu kaitannya dengan ad-daruratul khamsu misalnya, atau hajat kebutuhan yang mendesak. Ada 5 kebutuhan doruri atau yang mendasar, baik itu hifdzuddin, menjaga agama, ataupun menjaga harta, menjaga akal, menjaga nasab, kehormatan. Itu apa yang bisa disimpulkan dari ayat-ayat tersebut ya. Misalnya wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Para pencuri laki-laki maupun para pencuri wanita, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas kenakalannya ataupun kejahatannya ya. Ini dari sisi darurat ataupun kepentingan yang 5 itu yang mana? Nah, maka diantaranya disebutkan hifdzul mal, menjaga harta.
Jadi kalau ada kejahatan, orang yang mengambil bukan haknya dan sudah sampai pada nisab, sudah terbukti tidak ada alasan kuat tentang kefakiran, tentang kemiskinan, semua baik-baik saja, tapi dia mengambil hak orang lain semata-mata untuk syahwatnya. Nah, kalau sudah terbukti, maka disinilah ditegakkan hukum pidana. Itu semata-mata untuk hifdzul mal, menjaga harta. Kalau pelaku ini diberikan hukum pidana, maka aman harta orang mukmin. Tapi kalau pelaku kejahatan ini tidak ditegakkan hukum pidana, maka terancamlah harta kaum muslimin yang lain. Nah, itu contoh tentang pemahaman tentang maqasid syariah. Kemudian ilmu hadis, hadis dan ilmunya, tafsir dan ilmunya, dan lain sebagainya. Yang kedua, yang perlu untuk dikuasai atau diperhatikan adalah maslahah, menjadi pedoman dan acuan sesuai dengan kaidah haitsu ma tujadul maslahah fasamma syar'ullah. Di mana ada kemaslahatan, maka di situ ada syariat. Ini sejalan dengan kaidah fikih yang lain, al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu berlaku mengikuti ilat atau sebabnya. Kalau ada ilat atau sebabnya, maka menjadi berlakulah hukum tersebut. Kalau tidak ada, maka tidak berlaku. Kalau ada maslahat, nah, di sini juga menjadi dasar. Ada salah satu sumber di antara sumber-sumber hukum, yaitu al-maslahatul mursalah, kemaslahatan yang dilepaskan. Ada al-maslahah al-muqayyadah, atau kemaslahatan yang memang sudah diikat, sudah ditentukan hukumnya dalam Islam. Ada kemaslahatan yang belum dibuat menjadi rumusan hukum. Maka di sini pentingnya seorang ulama untuk mengkaji dan merumuskan, ya. Ya, contoh yang mudah itu tentang kodifikasi Al-Quranul Karim. Tidak ada satupun ayat ataupun hadis yang memberikan perintah tekstual untuk membukukan Al-Quran. Yang ada itu isyarat-isyaratnya. Di antaranya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga. Bagaimana cara menjaga Allah Al-Quran ini? Ya, di antaranya dengan para penghafal Al-Quran. Mereka lah penjaga-penjaga Al-Quran. Nah, ketika terjadi perang Al-Yamamah pada masa Abu Bakar, para penghafal Quran banyak yang meninggal dunia. Sehingga saat itulah ada usulan dari Umar kepada Abu Bakar, kalau dibiarkan seperti ini, saya khawatir Al-Quran hilang. Maka Umar membuat ide supaya Al-Quran dikumpulkan dan nantinya dibukukan. Yang awalnya Abu Bakar tidak mau. Saya tidak mau melakukan sesuatu baru yang dulu belum pernah dicontohkan, belum pernah dilakukan pada zaman Rasulullah. Tapi Umar terus mendesak, wallahi hadza khair, ini baik wahai Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar mendapat hidayah, menyetujui usulan dari Umar. Kemudian disampaikan kepada Zaid bin Thabit. Awalnya Zaid bin Thabit juga menolak, akhirnya mereka setuju dan dimulailah proyek pengumpulan Al-Quran yang selesainya pada zaman Utsman. Jadi itu latar belakangnya, ya. Ada maslahat ketika Al-Quran tercerai-berai, tersebar di mana-mana, tidak ada standarisasi. Maka pada zaman Utsman dikumpulkan menjadi Quran induk dan menjadi standar. Kemudian waktu pun berkembang, ya. Kalau pada zaman dahulu bahan untuk membuat mushaf ini dari pelepah kurma, dari kayu, dari ya segala sesuatu yang sifatnya sangat-sangat terbatas. Kemudian waktu pun berkembang, akhirnya dicetak di kertas. Waktu pun berkembang sehingga sekarang ada Quran digital dan sebagainya. Itu merupakan al-maslahah al-mursalah, bukan hal yang baru yang semata-mata tidak ada contohnya terus tidak boleh. Tapi karena di sana ada kemaslahatan yang atau yang bermanfaat untuk masyarakat umum, maka itu diperbolehkan. Nah, itu contoh, ya, tentang haitsu ma tujadul maslahah fa tsamma syar'ullah.
Setiap ada maslahat maka di situ ada syariah. Yang ketiga, bahwa hasanah pemikiran muamalah klasik masih banyak yang relevan diterapkan untuk zaman modern dewasa ini. Maka produk pemikiran fikih tersebut perlu dipelihara dan dipertahankan sesuai dengan kaidah. Kaidah ini sering dipakai di pesantren ya, di dalam suksesi kepemimpinan baik skala kecil ataupun luas. Al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih, memelihara konsep lama yang mengandung kemaslahatan yang masih relevan, wal akhdhu bil jadidil aslah, dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih maslahat. Ini kaidah yang bisa kita pakai dalam setiap pergantian kepemimpinan dimanapun levelnya, apakah di tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa, apakah di kantor ataukah di tingkat negara. Nah, pasti ada para pendahulu kita itu yang sudah merintis kebaikan. Segala sesuatu yang masih relevan dilanjutkan, yang tidak baik ditinggalkan. Tetapi yang lebih inovatif, lebih maslahat, al-aslah ini, maka itu yang perlu diambil. Nah, itulah kaidah yang relevan, yang penting ya dalam kehidupan. Kemudian poin keempat sebagai perhatian, bahwasanya berijtihad secara kolektif atau bahasanya ijtihad jama'i, dalam kondisi sekarang bentuk ijtihad ini semakin dibutuhkan, mengingat terpisahkannya disiplin keilmuan para ahli. Ada ulama ahli syariah di satu pihak, dan di pihak lain ada yang ahli atau praktisi ekonomi yang bukan ahli syariah. Ada yang ahli syariah tetapi dia tidak ahli dalam bidang kedokteran misalnya. Ada orang yang ahli dalam bidang politik tapi tidak ahli dalam bidang syariah. Maka kalau orang-orang ini berkumpul dalam sebuah majelis, mereka duduk bersama, bermudzakarah, berdiskusi, menyelesaikan masalah-masalah yang kalau di NU ada bahsul masail, ada di Muhammadiyah majelis tarjih. Ini kumpulan orang-orang yang berkompeten dalam berbagai bidang, membahas satu persoalan dinamika yang tidak ada hukumnya, kemudian didiskusikan, kemudian dibicarakan, dicari dasar-dasarnya, maka ketemu produk yang lebih bagus hasilnya ya, daripada ijtihad fardi, ijtihad pribadi ya. Kalau ijtihad pribadi itu subjektivitasnya tinggi. Kita tanya pada satu alim, satu kiai tentang persoalan, maka pengetahuan beliau tentang persoalan yang kita tanyakan itu terbatas, dan informasi kita sampaikan juga terbatas, tidak bisa mewakili kondisi ya. Padahal dalam manhajiyatul ijtihad, konseptual seorang atau dalam bentuk institusi itu berijtihad itu ada alat-alat atau ilmu-ilmunya. Ada diantaranya harus diketahui bagaimana fiqhul waqi', fikih realita yang dialami oleh orang yang bersangkutan, orang yang berkasus itu fikih realitanya bagaimana. Itu harus kita ketahui, nggak boleh langsung dikasih fatwa, harus ditanya dulu realitanya seperti apa. Yang kedua, harus dicari tentang fiqhun nusus, fikih ayat-ayatnya bagaimana, hadisnya bagaimana, diketahui. Dan itu belum selesai ya. Fikih nusus ini bukan final, itu satu perangkat. Kemudian dicari yang ketiga, yaitu tentang fikih al-muwazanah, fikih pertimbangan. Ada juga fikul ma'alat, fikih dampaknya. Kemudian ada fikih aulawiyatnya, fikih prioritasnya. Kemudian dicari lagi tentang fikih yang kaitannya dengan persoalan-persoalan yang umum ya. Kemudian baru terakhir itu fikih tanzil, eksekusinya bagaimana. Itu dicari dan menghasilkan sebuah rumusan yang integral ya, yang lengkap. Nah, itulah pentingnya kita beristihad secara kolektif supaya lengkap, tidak secara parsial.
Baik, selain ilmu syariah, ada beberapa prinsip yang senantiasa harus selalu dan senantiasa dipertimbangkan ya, menjadi bahan pertimbangan. Yang pertama tentang prinsip al-ibahah atau kebolehan tadi, yang sudah kita singgung di depan tadi, kaidah dalam bab muamalah, persoalan duniawi boleh selama tidak ada larangan. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Tadi sudah kita contohkan ya. Orang yang sudah berpenghasilan, kemudian dia dewasa, sudah berakal, ya dia mendapat beban untuk mengeluarkan zakat kalau sudah sampai nisabnya. Sementara misalnya anak yatim yang mewarisi harta dari almarhum atau almarhumah dengan harta yang banyak, jadi hartanya banyak yang kalau diukur atau dihitung itu sampai melebihi nisabnya. Apakah dia ada beban mengeluarkan zakat atau tidak? Nah, ini menjadi khilafiyah, perbedaan ya. Kalau dari sisi prinsip keadilan ya tetap, karena fokus masalah hartanya itu dari sisi jumlahnya, walaupun di sini dia belum sampai pada seorang yang mukallaf. Memang ada perbedaan dari sudut pandangnya ya. Kemudian dari sisi prinsip kebenaran ada kebajikan dan kejujuran. Kemudian antarodin, prinsip kerelaan, kemudian prinsip kemanfaatan, dan juga ada prinsip haramnya riba. Riba ini jelas sudah disepakati keharamannya oleh ulama, tetapi untuk menentukan sebuah transaksi itu mengandung ribawi atau tidak itu yang masih diperdebatkan. Nah, itulah persoalannya ya. Kalau riba jelas haramnya, tapi apakah transaksi itu ribawi, apakah komoditi ini masuk komoditi ribawi, maka itu diperdebatkan. Nah, nanti lebih jauh kita bahas insya Allah. Nah, inilah contoh ragam bentuk jual beli dari sisi pembayaran ya. Yang pertama ada jual beli semua tunai. Ini relatif lebih aman ya, pada zaman dulu juga seperti ini. Pembayaran tunai dan barangnya pun tunai. Ada uang, ada barang. Ini yang biasa terjadi di pasar atau jika seseorang belanja langsung ke warung tanpa ngutang. Baik itu ya dari sisi ya warung kecil atau minimarket, supermarket, ini langsung tunai. Kemudian kedua, jual beli non tunai. Barangnya tunai ada namun pembayarannya ditangguhkan atau dicicil belakangan. Nah, ini hukumnya bagaimana? Nanti ada penjelasannya. Yang ketiga, ada jual beli salam atau istisna. Pemesanan ataupun istisna adalah ya, pesan untuk membuat sesuatu ya. Jual beli dengan pembayaran tunai dan barangnya ditangguhkan atau belakangan. Kita membeli rumah, belum ada rumah fisiknya, tapi ada rumah contohnya, ada gambarnya, ada spesifikasinya secara real, secara rinci misalnya. Nah, itu jual beli dalam bentuk istisna. Nah, akad salam atau istisna menjadi aplikasi akad paling tepat untuk jual beli online ya, yang sekarang sudah banyak sekali menjadi kebutuhan ya. Yang kalau dari sisi dasarnya jual beli online ini lebih ke masalah istihsan. Istihsan itu sesuatu yang baik dan menjadi kebutuhan. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan, sesuatu yang terlihat oleh kaum muslimin pada umumnya baik, maka menurut Allah itu juga baik. Karena kaum muslimin tidak mungkin bersepakat dalam hal keburukan. Al muslimuna inda syurutihim, kaum muslimin itu terikat oleh syarat-syarat yang mereka sepakati bersama. Nah, itulah kaitan dengan masalah jual beli online yang barangnya nanti kalau kita lihat dari sini ya, rukun jual beli ini ada akidah ini atau muta'akidah ini boleh, penjual dan pembeli, dua orang yang bertransaksi. Ada barang atau objek yang diperjualbelikan dan juga ada sighot ijab qabul.
al-aqd ya, ada akad atau sigot itu artinya redaksi ijab maupun qabulnya. Ijab itu artinya penawaran ya, keharusan. Qabul adalah menerima. Ijab ini bisa dari penjual, bisa dari pembeli. Kalau misalnya ada satu barang harganya dari penjual 1 juta, kemudian pembeli menerima ridho, berarti qabulnya dari pembeli. Tapi kalau penawaran dari penjual itu 1 juta, sementara pembeli menawar 950.000 misalnya, ijabnya itu dari pembeli. Kemudian qabulnya ya nggak apa-apa, sebagai penglaris misalnya ya, penjual mengatakan begitu, maka qabulnya dari pembeli. Ijab qabul yang ada di transaksi al-mu'athah istilahnya ya, jadi swalayan itu tanpa kata-kata, tetapi dari bandrol harga yang ada di barang-barang itu. Tidak perlu ada tanya jawab antara penjual dan pembeli, tetapi cukup pembeli berkeliling dan masing-masing ada harganya atau ada diskonnya misalnya. Nah, maka tulisan-tulisan itulah merupakan ijab dari pemilik tokonya, sedangkan kita kalau mengambil dan membayar di kasir itu berarti kita sudah ridho ya, sudah qabul ya. Sehingga kalau kita misalnya ngapunten, mohon maaf ya, kita di perjalanan mampir di sebuah warung, tidak ada daftar harga, kita makan sekeluarga misalnya, enak-enak gitu ya, kita nggak tahu harganya, terus ternyata pinten bu, wah harganya di luar ekspektasi kita ya, melebihi ya, mungkin karena kita nggak mungkin kembali ke situ lah ya, istilahnya orang nuduk gitu ya. Nah kita kaget. Nah itu kalau dilihat dari sisi unsur ini, ada yang tidak kita katakan tidak sah ya, tapi ada unsur cacatnya di sini. Tidak ada sebuah kesepakatan bahwasanya nasi ini 1 porsi sekian, kita tidak siap dengan harga yang akan dibayarkan itu. Nah itulah persoalan ya. Tapi kalau sudah, bagaimana lagi, masa mau dimuntahkan kan nggak mungkin ya. Nah, jadi sudah kita ridho, tapi ridhonya dengan gerundel. Nah itu dinamikanya ya. Jadi kadang-kadang ijab qabul ini perlu didetailkan ya. Ditanya dulu, nggak masalah, itu kan bukan menurunkan harga diri. 1 porsi berapa, pecel berapa, ini rawon berapa, itu nggak masalah, kita tanya ya. Bukan sebuah aib ya, supaya kita siap juga. Nah, kalau kita nggak siap uang cash dan sementara tidak disiapkan aplikasi online, di penjualnya kan juga agak kerepotan, akhirnya titip KTP, titip SIM gitu ya, akhirnya merepotkan ya. Jadi itulah ya dinamika ini. Nah contohnya tadi jamaah sekalian, online di sini ya, barangnya, objek yang dijual itu nggak ada di depan mata. Kita di sini objeknya di Jakarta. Nah tapi karena ini adalah masuk pada transaksi salam tadi, pemesanan ya, salam itu, maka di sini diperbolehkan. Dasarnya apa tadi? Istihsan, karena kebutuhan. Karena kalau kita melihat dulu, kita misalnya ingin beli mobil, barangnya di Jakarta ya, dulu ya, nggak tahu sekarang dinamikanya bagaimana ya. Kalau mobil second itu di Jakarta lebih murah, barangnya di Jakarta, untuk melihat secara langsung perlu biaya, perlu waktu dan sebagainya, maka cukup dikirimkan atau mungkin ada kawan kita yang melihat. Nah kalau sudah terwakili, maka baru ada transaksi. Nah, selama ijab qabul ini saling ridho, kemudian tidak ada penipuan ya, nanti ada penjelasan, maka boleh ya, rukun ini sudah sah. Nah jemaah sekalian, terkait dengan syarat pada al-aqidain, yaitu 2 orang yang bertransaksi, penjual dan pembeli ini, bahwasanya amal aqidu fa yashtaratu fil aql, disyaratkan pada orang yang saling berakad, baik itu penjual atau pembeli, itu berakal. Kalau dari anak kecil yang belum mumayyiz ya, tamyiz ini bernalar, bisa berpikir ya. Tidak sah dari orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang belum mumayyiz.
Makanya tadi ada perbedaan pendapat. Anak yatim yang belum balik tapi dia punya harta banyak, apakah harus mengeluarkan zakat? Nah, itu perbedaan di antara pendapatnya. Walinya yang bertugas untuk mengeluarkan, mewakili ya dari anak itu. Kemudian anak kecil yang sudah bernalar mumayyiz, sah akadnya, tapi bergantung pada izin walinya ini. Kalau dia walaupun anak kecil tapi dia main bola, nendang sampai memecahkan kaca tetangga, nah, maka dia ditanggung bebannya oleh walinya yang bertanggung jawab menggantinya. Nah, itulah ya, jadi dinamika dalam kehidupan luas. Kemudian yang kedua, syarat terkait dengan barangnya, bukan barang yang najis dan haram. Innallaha harrama bai'al khamri wal maita wal khinsir wal asnam. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi dan berhala-berhala. Jadi ini tidak boleh diperjualbelikan karena di sini ada unsur najis maupun haramnya. Nah, tetapi di sini yang menjadi catatan bahwasanya objek ataupun barang itu bisa dimanfaatkan. Ada sebuah hadis yang mungkin pernah kita dengar atau belum ya, tapi saya kira hadis ini penting untuk saya baca. Marra Rasulullah SAW ala syatin. Suatu saat Nabi melewati domba Maimunah, ya milik Maimunah, fawajataha maita. Domba ini sudah menjadi bangkai, sudah tewas, mulqatan yang terlentang. Faqala, maka Nabi bersabda, hal akhadtum ihabaha fatabaktumuhu. Kenapa kalian tidak mengambil kulit atau bulunya, kemudian kalian samak, kalian bersihkan, mantafa'tum bihi, terus kalian manfaatkan? Faqalu, mereka menjawab, ya Rasulullah, innaha maita, bahwasanya domba itu sudah mati, menjadi bangkai. Faqala, kata beliau, innama hurrima akluha, yang diharamkan itu memakannya. Kalau memanfaatkannya tidak ada masalah. Nah, ini menjadi catatan ya. Segala sesuatu yang tidak boleh dimakan itu belum tentu tidak bisa dimanfaatkan. Contohnya apa? Ya misalnya paku, kan nggak boleh dimakan paku ya. Nah, tapi dimanfaatkan kan boleh. Contohnya lagi alkohol ya. Alkohol ini ya, dilihat barangnya, apakah dia dari khamr sehingga tidak boleh, ataukah dari yang lainnya. Kalau yang dari lainnya, maka misalnya ya, hukumnya alkohol yang bercampur minyak wangi disemprot untuk baju, apalagi bajunya untuk sholat, boleh atau enggak? Nah, kalau kita lihat ada fatwa MUI nomor 11 tahun 2009 itu ya, hukumnya boleh, sah, tidak ada masalah, karena alkohol yang dipakai untuk campuran minyak wangi ini bahan dasarnya etanol, bukan dari khamr. Jadi tidak haram ataupun tidak najis gitu ya, sehingga boleh saja. Kata Syekh Wahba Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh itu, bahwa alkohol itu secara zat suci, bersih, tidak najis, sehingga bisa dimanfaatkan. Najisnya ataupun jadi kenajisannya itu adalah secara hukmi, secara maknawi ya, bukan secara kaitannya dengan zahirnya. Nah, itu menurut beliau, sehingga di sini kalau kaitannya sesuatu yang alkohol yang untuk minuman ya, itu nggak boleh kalau diminum yang itu menjadi mabuk. Tapi kalau itu ya digunakan untuk minyak wangi ya, campuran itu lebih tahan lama, maka itu bisa dimanfaatkan. Jadi tidak ada masalah. Nah, itu contoh bisa dimanfaatkan. Kemudian syarat yang terkait dengan barang dapat diserah terimakan. Jadi ada serah terima, ada barangnya ya, tidak fiktif. Sehingga kalau misalnya bisnis tertentu ya, apa ya, Bitcoin atau apa itu ya, bisnis yang tidak jelas ataupun yang mengandung banyak sekali madarat, nah itu tidak boleh. Kemudian diketahui kondisinya dengan jelas,
tidak fiktif dan mengandung bahaya. Dari sisi qabulnya, syarat terkait dengan ijab qabul ini, dalam satu majelis saling berhubungan langsung satu sama lain, apakah secara offline ataukah online, yang sekarang ini ya lebih banyak online-nya. Kemudian antara ijab dan qabul harus bersesuaian makna yang dimaksud, bisa saling dipahami dan menggunakan lafadz dalam bentuk madhi, yaitu waktu lampau ataupun mudhari', waktu akan datang. Untuk barang yang kecil boleh hanya cukup dengan isyarat sesuai dengan adat atau mu'attad tadi ya, swalayan itu. Nah ini insya Allah slide terakhir di pertemuan ini ya, karena waktu yang terbatas. Jadi inilah contoh hal-hal yang al-muharramat, yang diharamkan itu ada tinjauan dari sisi zatnya, fisiknya. Memang barang itu haram ataupun najis. Seperti ini khamr, khinzir tadi ya, khamr, ini khamr minuman keras, kemudian babi, khinzir, kemudian bangkai, al-maita, kemudian darah. Jadi tidak boleh misalnya ada darah dikumpulkan kemudian direbus ya, apa itu istilahnya, dideh istilahnya, itu ya dideh ya, ada itu laris di tempat tertentu itu ya. Wah itu mungkin rasanya enak, tapi ini enggak, secara kesehatan enggak ini ya. Jadi itu tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian motifnya ada di antara contohnya ihtikar, itu menimbun. Jadi misalnya ketika musim sulit BBM dulu, kemudian nimbun bensin dengan harga nanti dijual dengan harga yang mahal, itu tidak boleh. Menimbun beras misalnya atau yang lainnya, sembako. Kemudian bai'un najash, najash itu istilahnya ada orang yang kerja sama antara penjual dan pembeli ya. Pembelinya kawan-kawannya itu, mereka tidak maksud untuk membeli, tapi untuk ngaco saja supaya harganya itu bagus. Sehingga orang yang betul-betul niat membeli terpengaruh dengan tawaran orang-orang yang teman-temannya tadi. Nah, itu najas, nggak boleh. Kalau tidak direkayasa seperti lelang itu boleh ya. Jadi lelang ini karena semuanya sudah ingin membeli, nah, maka boleh. Tapi kalau direkayasa, nah, lelangnya ini bukan untuk membeli tapi untuk menaikkan harga, itu najas ini. Talaqi rukban itu maksudnya menyongsong, menemui rombongan. Ketika misalnya orang-orang yang biasanya orang-orang kampung ya, mereka nggak tahu harga bawa sembako atau bawa ternak, nah terus disongsong oleh para pedagang sebelum sampai ke pasar, jual di sini saja, mereka nggak tahu harga pasar. Nah pedagang ini membeli dengan harga di bawah pasar sehingga rugi mereka sebelum sampai ke pasar. Nah itu. Kemudian hadir libat, orang yang hadir ke pelosok-pelosok, mungkin dia punya uang ya, para tengkulak hadir ke pelosok-pelosok membeli barang ini barang itu yang tidak sesuai dengan harga pasar sehingga membuat orang-orang yang di kampung itu rugi. Yaitu motif-motif yang ada unsur-unsur yang tidak benar ya dari sepihak. Kemudian caranya, gharar itu ketidakpastian, sudah pernah kita contohkan. Kemudian maisir, maisir itu ada unsur perjudian. Wah ini lagi marak sekarang, judi online ini ya. Ya Allah, ini berat ya, fitnah cobaan ya bagi para pejabat komindi ya, apa istilahnya, komdiki. Komdiki ini ada 15 pejabat yang ditangkap gitu ya, gara-gara ini ya, melindungi para pejudi online atau mungkin operatornya ya. Jadi maisir ada unsur perjudian, kemudian ada unsur riba. Ghaban itu manipulasi di bawah atau melebihi harga ya, penjual menjual dengan harga yang sangat tinggi, pembelinya mungkin karena sangat butuh atau karena nggak tahu sehingga dibeli saja, itu nggak boleh. Kemudian manipulasi pasar ya. Ini istilahnya adalah ada unsur-unsur kezaliman. Kemudian dalam hal waktunya, pada saat hari Jumat dikumandangkan azan Jumat ya, ketika itu sholat Jumat dilaksanakan, para sahabat hadir di Masjid Nabawi mendengarkan khutbah Nabi. Tiba-tiba ada berita kafilah dagang dari luar kota datang
dan ada siulan-siulan kegembiraan dari para wanita di Madinah, sehingga para sahabat yang saat itu mendengarkan khutbah lari meninggalkan masjid untuk menyambut para pedagang itu. Hanya ada 12 sahabat yang tersisa di majelisnya Rasulullah di khutbah Jumat itu. Nah, sehingga diturunkanlah ayat yang berapa, 9 mungkin atau bukan sampai akhir ya di surah Al-Jumu'ah, itu untuk memberikan teguran keras kepada kaum muslimin saat itu. Nah, ini hal-hal yang muharramat yang kaitannya dengan transaksi ya. Selama tidak ada hal-hal yang dilarang, maka boleh-boleh saja. Apakah kaitannya dengan online, offline, apakah kaitannya dengan MLM misalnya, selama itu tidak ada unsur-unsur yang seperti ini, maka diperbolehkan. Monggo barangkali ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan, kami persilahkan.